Nah, yang penting bahwa orang yang menyiwakan orangnya mesti balik berakal cukup syarat. Orang yang menyiwa orangnya balik berakal cukup syarat. Dan siwa besiwa itu ada akad sebelumnya, ada sigat. Kau siwakan barang kepada engkau ini dengan sekian ku terima. Nah, supaya siwa besiwa itu sah dan akan bila timbul masalah-masalah di belakangnya sudah diatur oleh hukum sedemikian rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-aqdur rabi' al-ijarah wa lahu ruknani al-ujratu wal manfa'ah. فأما العاقد واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع والأجرة كالثمن فينبغي أن يكون معلوما وموصوفا بكل ما شرطناه في المبيع إن كان عينا فإن كان دينا فينبغي أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يحترز به عن أمور جرت العادة بها وذلك مثل كراء الدار بعمارتها فذلك باطل إذ قدر العمارة مجهول ولو قدر الدراهم وشرط على المقتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجوز لأن عمله بالصرف إلى العمارة مجهول ومنها استئجار السلاخ على أن يأخذ الجلد بعد السلخ واستئجار حمد الجيب بجلد الجيفة واستئجار الطحان بالنخلة أو ببعض الدقيق فهو باطل وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير فلا يجوز أن يجعل أجرة إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Akad yang keempat, siwaan, artinya yang mengatur tentang perihal siwa basiwa atau upah beupah. Siwaan itu mempunyai dua rukun, yaitu ungkus dan manfaat. Ungkus atau upahnya atau siwanya, dan manfaat. Manfaat itu bisa dari satu benda, manfaat bisa dari satu barang, atau manfaat itu bisa dari manusia. Adapun orang yang berakad, orang yang menyiwa dan yang menyiwakan, dan lafaz sigat, maka dipandang padanya apa yang telah kami sebutkan pada jual beli. Artinya orang yang menyiwa mesti orangnya balik, mesti orangnya berakal. Nah, orang yang menyiwakan mesti orangnya balik, mesti orangnya berakal. Persis sama dengan syarat orang-orang yang berjual atau orang-orang yang membeli. Dan pula di situ ada sigatnya. Jadi jual beli siwa besiwa itu ada lapaznya. Kalau jual beli, aku jual kepada engkau ini dengan 10.000 rupiah.
Kalau siwa bersiwa, aku siwakan kepada engkau ini rumah selama 1 bulan 30.000 rupiah umpamanya. Nah itu syaratnya mesti ada. Ongkos itu seperti harga, siwa seperti harga. Maka semestinya ongkos itu, siwa itu diketahui dan disifati dengan seluruh apa yang kami syaratkan pada sesuatu yang dijual, jika ia berupa ain atau benda. Siwanya itu sama dengan barang yang dijual. Artinya apa? Siwanya itu mesti barangnya suci. Siwa itu umpamanya mesti bisa diserahkan. Kada boleh posiwa kepada engkau rumah ini dengan seekor kambing kunang lapas. Kambingnya kemana lapasnya ada tahu, nah kada kawa diserahkan itu. Jadi sama lawan jual beli. Bolehlah kita menjual kambing nang lapas kada tahu arahnya, kada boleh dijual. Kenapa? Karena kada kawa menyerahkan. Nah siwa pun macam itu juga sama. Mesti siwa itu mesti duitnya atau barangnya kawa diserahkan. Dan jika sesuatu itu hutang, artinya jika siwanya itu kaina, maka sayogianya sesuatu itu diketahui sifatnya dan ukurannya. Dan hendaklah padanya dijaga daripada hal-hal yang berlaku adat dengannya. Demikian itu seperti menyiwakan rumah dengan memperbaikinya, maka itu batal, kada sah. Rumah kau siwakan lawan ikam sebulan 100.000 rupiah. Bila ada yang rusak, ikam bagiakan, nah itu kada sah. Artinya nang membaiki rumah tuh orang nang menyiwa, dimasukkan dalam siwa, nah itu kada boleh. Rumah kau siwakan lawan ikam sebulan 100.000 rupiah, dan bila rusak ikam membaiki, nah kada kawan, itu batal. Karena kadar memperbaiki itu tidak diketahui. Rusaknya kan ada tahu napa-napa. Dan seandainya diperkirakan beberapa dirham dan disyaratkan terhadap orang yang menyiwa untuk menggunakannya kepada perbaikan, maka tidak boleh juga. Karena pekerjaannya dalam penggunaan kepada perbaikan itu tidak diketahui. Jadi artinya rumah kau siwakan lawan ikam, siwain baikiakan rusaknya aja, itu kada sah. Rumah kau siwakan lawan ikam, siwanya baikiakan rusaknya, kada sah. Atau rumah kau siwakan lawan ikam sebulan 100.000, bila ada yang rusak baikiakan, kada sah juga. Nah, karena kadar perbaikan itu kada kawa diketahui dengan pasti. Dan diantaranya menyiwa atau maupah tukang pengelupas kulit binatang, bahwa mengambil kulit setelah dikelupasnya. Ini contoh upah beupah nang kada sah. Kulimbitiakan sapi ko nang kusumbalih ni itu nah, upahnya kena kulimbitnya ambil lah ikam, nah itu kada sah. Menyiwa tukang pengelupas kulit binatang, bahwa mengambil kulit setelah dikelupasnya. Kulitiakan sapi, kena upahnya ambillah kulitnya, nah itu kada kawa, kada dibenarkan akad seperti itu. Dan menyiwa pembawa bangkai dengan kulit bangkai, umpamanya kambing
atau sapi mati kada basumbalih bangkai ngarannya. Kulit sapi itu kalau masih disamak, kulitnya kalau disamak jadi sucinya. Nah kita suruh orang membuangakan bangkai sapi ini tuh upahnya ambil hakina kulitnya, nah tuh kada kawa jua. Dan menyiwa pembawa bangkai dengan kulit bangkai, dan menyiwa tukang giling dengan sesuatu yang diayak atau sebagian tepung, maka itu batal. Kita misal hendak maulah galapung baras, kita unjuk baras lawan orang 5 liter, tutukakan na galapung, tutukakan barasku supaya jadi galapung. Kayaknya opahnya ambil lagi separuh galapungnya, nah tuh kada kawa, kada boleh. Dan demikian juga tiap-tiap sesuatu yang berhasil dan berpisahnya tergantung kepada pekerjaan ajir, pekerjaan orang nang diupah, maka tidak boleh dijadikan sebagai upah. Macam menguliti tadi kulitnya upah, nah kada boleh. Macam bawa bangkai kulitnya diambil, upahnya kada boleh. Minta tutukakan baras supaya jadi galapung karena upahnya galapungnya bagi 2, kada boleh. Dan diantaranya ditentukan mengenai siwa rumah dan toko akan ungkusnya. Seandainya ia berkata setiap bulan itu 1 dinar dan tidak ditentukan bulan-bulan siwaan, maka masanya tidak diketahui dan siwaan itu tidak sah. Orang menyewa rumah, berapa rumah nih siwanya sebulan? Ya kita sebulan 100.000. Ayo diam ya. Nah nang sah itu sebulan tuh aja. Bulan dudi kayaknya baakat bahasa. Baakat bahasa. Lain halnya berapa rumah nih siwanya sebulan? Jadi ampun rumah 100.000. Kalau ikam menyewa selama tahun 2008 tiap bulannya 100.000. Karena 2009 lain lagi kisahnya harganya. Nah itu lain lagi, betantung artinya bulannya dari sini sampai batas ini. Kalau umum berapa rumah nih siwanya sebulan 30.000. Ayo sebulan 30.000 siwa itu nangsah cuma untuk bulan pertama. Bulan berikutnya kayaknya baakat pulang. Bulan ketiga baakat terus menerus satu persatu. Rukun yang kedua adalah manfaat yang dituju dengan siwaan itu, yaitu pekerjaan. Dan batasannya adalah jika pekerjaan itu pekerjaan yang mubah boleh dan diketahui di mana orang itu bekerja padanya, dirangkaikan dengan beban dan orang lain dapat berbuat baik kepada orang lain, maka boleh penyiwaan atasnya. Jadi artinya di dalam hukum fikih itu pengertian siwa basiwa itu bukan hanya kita menyiwa barang, bukan hanya menyiwa kendaraan, bukan hanya menyiwa rumah, tapi kita boleh menyiwa manusia untuk diambil tenaganya, manfaatnya. Selama pekerjaan itu dibolehkan. Satu contoh, umpamanya kita mau unjuk kain ke tukang jahit untuk dijahitakan baju. Nah ini ngarannya dalam hukum fikih, dalam bab ngarannya kita menyewa orang untuk mengulahkan baju. Nah itu mesti sebelum kita menyerahkan kain kita kepada tukang jahit itu mesti ada akad baakat sebelumnya.
berapa menjahit baju tolok belanga ini berapa upahnya. Gitu penjahit upahnya 25.000. Ayo 25.000. Nah hanya diunjuk kainnya. Duitnya tasarahnya bedahulu dia gak ada jadi masalah. Tapi sebelum pemandiran, sebelum orang mengerjakan baju kain yang kita serahkan itu sudah ada pembicaraan berapa upahnya. Kada boleh kada dia bicara. Andai kata kita mau unjuk kain lawan orang, nah jahitakanlah baju kok, ayo aja. Jahitakannya, tontong, kita bawa bulik kainnya, kada kita biari upahnya, kada berdosa kita. Kenapa? Karena mulai asal kada ada kisah harga, kada ada kisah upah. Sama orang begunting nah, gunting akan orang aja. Tontong, terima kasih lah, kada apa-apa, kada berdosa. Kenapa? Karena kada ada anggaran bicara harga sebelumnya. Nah kalau ada anggaran bicara harga, nah wajib kita membayar apa yang kita sepakati dalam harga itu. Di dalam kitab Syarah Ighna disebutkan di situ, misal-misal seperti tadi, kita ke warung. Untuk di warung, lah kan aku teh susu, nasi sepiring wakil daging. Sediakan orang, diunjuk orang, makan, terima kasih, ada bapak. Kada beanggar sebelumnya. Sebelumnya kada ada beanggar harga. Nah oleh karena itu hukum-hukum fikih ini menyuruh kita sebelum kita menggunakan barang itu ada akad, itu gunanya adalah untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran sesudahnya dan menghindari kekecewaan-kekecewaan satu dengan yang lainnya. Jumlah cabang-cabang bab ini termasuk di bawah ikatan ini, tetapi kami tidak memperpanjang penjelasannya karena kami telah memperpanjang pembicaraan tentang itu di dalam kitab-kitab fikih. Kami hanya menunjukkan kepada sesuatu yang merata bencananya, yang biasa seringkali membuat pertengkaran atau perselisihan. Maka hendaklah dipelihara 5 hal di dalam pekerjaan yang disiwakan, yaitu 1. Bahwa pekerjaan itu diperkirakan harganya dengan adanya beban dan kepayahan. Maka seandainya ia menyiwa makanan untuk menghiasi tuku atau pohon-pohon untuk mengeringkan pakaian-pakaian atasnya, atau dirham-dirham untuk menghiasi tuku, maka tidak boleh. Karena manfaat-manfaat ini berlaku seperti berlakunya sebutir simsim atau sebutir gandum dari benda-benda. Itu tidak boleh menjualnya. Kita umpamanya bisi toko puang. Toko puang, kalau tapi ada barangnya yang dijual. Lalu kita menyiwa ke toko subalah barang sagan diandak ke toko kita supaya mahibaki barang. Nah itu kada boleh. Kenapa? Manfaatnya itu kada terbilang nang berharga menurut agama. Sama halnya kita hendak umpat menjamur sesuatu, ujar nang ampun dadayan kada boleh bila kada menyiwa sakin. Nah itu kada boleh disiwakan. Kenapa? Karena manfaatnya kada sampai bernilai kepada suatu harga. Orang pedagang emas umpamanya, atau dirham-dirham untuk menghiasi toko, puang lemari meja emas tetapi ada emasnya, lalu hendak mengisi menyewa ke sebuah toko, aku nyiwal pemandangan di toko ini, nah itu kada boleh disiwakan. Kenapa? Karena manfaatnya kada sampai berharga seperti itu. Sama halnya kita nukar sebiji beras, bolehlah, kada boleh. Sebiji gandum kada boleh dijual. Kenapa? Karena kada sampai punya harga sebiji itu. Dan itu seperti melihat di cermin orang lain.
Saya pernah minjam cerminku, bayar Rp1.000 sekali bercermin. Boleh lah itu, kada boleh. Kenapa? Kada sampai manfaatnya kepada harga seitu. Minum dari sumurnya, kita bisa besi sumur, orang hendak minum, ya kita bayar sekali minum Rp500, kada boleh. Kenapa? Karena banyu di sumur tuh bila dipakai untuk minum, kada sampai berharga seperti itu menurut agama. Bernaung di dindingnya, bernaung di payungnya. Misal rumah orang ada pelatar, kita kepanasan bernaung, bayar yang rumah bernaung itu ikam. Nah kada boleh itu. Kenapa? Karena manfaatnya bernaung itu kada sampat berharga seperti itu. Dan mengambil kehangatan dari apinya, kita menimbun api. Ada orang kedinginan, hendak berpanas ke parak api, kita bayar aja, kita kada kawan itu. Nah jadi nang kawa dibayar itu adalah sesuatu nang ada beban, sesuatu nang ada kepayahan, nang hanya bisa dihargai. Oleh karena itu, seandainya ia menyiwa tukang jual untuk mengatakan perkataan yang menjadikan laku barang dagangannya, maka itu tidak boleh. Oleh karena itu, seandainya ia menyiwa tukang jual untuk mengatakan perkataan yang menjadikan laku barang dagangannya, maka itu tidak boleh. Nah barang kuni ikam lah tolong jualakan. Ikam pun bisa bepandir pada aku, ikam jualakan barang kuni, kayaknya ikam upahnya sekian. Nah itu kada boleh. Kenapa? Karena bepandir itu kada sampat berharga, kada sampat diupahnya bepandir itu. Seandainya ia menyiwa tukang jual untuk mengatakan perkataan yang menjadikan laku barang dagangannya, maka itu tidak boleh. Dan apa yang diambil oleh para tukang jual itu sebagai ganti dari kepintaran mereka, tidak boleh. Orang ini bisa bepandir. Kalau untuk menjual barang ini terpaksa ini kita pakai tenaganya, nah kita bisa bepandir jualakan barang kun ini. Kalau nya manggar, jadinya beri aku 2%, nah ada kawan itu, ada sah. Dan apa yang diambil oleh para tukang jual itu sebagai ganti dari kepintaran mereka, pangkat mereka, dan diterimanya perkataan mereka pada melariskan barang dagangan, maka itu haram hukumnya. Kita misal ada bisi seseorang ini kenal kepada pembesar. Nah, kita hendak menjual barang ke pembesar kada kawa, kita kada patuh. Kita cari orang yang patuh lawan pembesar itu. Nah, ikam jualakan barangku lawan sidin ikam patuh bang. Jarinya menakon 2% beri aku. Nah, itu kada sah. Kenapa? Karena kada ada lapahnya, kada ada sulitnya untuk membantu tenaga seperti itu. Kalau kada baanggar artinya inya menjualakan payu kita beri, nah itu kada jadi masalah, boleh aja itu. Nah kita menjualakan lah barang kuna aja, jualakannya payu kita beri inya duit, kada jadi masalah. Nang kada boleh itu nang baanggar harga sebelumnya. Aku akan menjualakan barang ini lawan sidin lah, cuma ikam harus memberi aku 2,5%. Nah itu kada boleh. Karena dari mereka tidak keluar kecuali kata-kata, bepandir kan lapahnya juga, yang tidak ada kelelahan dan tidak ada nilainya, ada harganya itu. Hal itu halal bagi mereka apabila mereka lelah dengan banyaknya pengulang-ulangan atau dengan banyaknya perkataan dalam menyusun urusan muamalah. Nah, kecuali barang ini harus diterangkan, barang ini harus dijelaskan
serinci-rincinya. Nah, ini bisa menjelaskan barang tuh sehingga memakan waktu berjam-jam untuk menjelaskan barang itu. Nah, itu ada upahnya berapa sejam. Hal itu halal bagi mereka apabila mereka lelah dengan banyaknya pengulang-ulangan atau dengan banyaknya perkataan dalam menyusun urusan muamalah. Kemudian mereka tidak berhak kecuali upah misil, upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya. Adapun sesuatu yang disepakati oleh para penjual, maka itu kezaliman dan tidak diambil dengan kebenaran. Ya, nah kayak tadi orang-orang yang jadi perantara, aku nanya jualakan barang ini kamu, aku minta 2%. Nah, itu kada halal duitnya, walaupun sama pada ridha, walaupun sama pada setuju, tapi Allah tetap kada ridha macam itu. Nah, dalam hal jual beli dan dalam hal lain-lainnya bukan hanya diiktibar persetujuan kedua belah pihak, tapi yang lebih utama adalah persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tawarakan barangku lawan si fulan, kayaknya belinya payu kamu dapat 2%. Nah, itu kada halal duitnya. Amun baanggar nang macam itu. Sama halnya orang melakukan riba. Nang mahutangi setuju, nang bahutang setuju, tapi Allah kada ketuju. Tetap riba. Adapun sesuatu yang disepakati oleh para penjual, maka itu kezaliman dan tidak diambil dengan kebenaran. Nah, amun nijarnya misalnya jualakan barang kuna, iya jualakannya payo. Suka kita bari ini misal berapakah? Ada jadi masalah itu boleh aja memberi. Yang kedua, siwaan itu tidak mengandung pemenuhan ain benda yang dituju. Maka tidak boleh menyiwakan anggur untuk mengambil faedahnya. Dan tidak boleh menyiwakan binatang ternak karena susunya. Dan tidak boleh pula menyewakan kebun karena buahnya. Misal kita menyewa tanah orang, sagendang apakah? Di tanah orang itu ada pohon, pisang, ada macam-macam. Nah, kada boleh kita mengambil buahnya itu. Itu milik na ampun tanah, bukan milik orang nang menyewa. Dan boleh menyewa wanita yang menyusui dan susu itu mengikutinya, karena menyendirikannya tidak mungkin. Demikian juga dimaafkan tinta penulis dan benang penjahit, karena keduanya tidak dimaksudkan atas daya keduanya. Berapa upahnya menulisakannya 10 lembar? Jarinya 10 lembar 10.000 upahnya. Tintanya kan bisa dihitung, termasuk sudah oleh ampun tulis. Berapa jahit baju upahnya sekian. Benang itu urusan penjahit sudah itu. Nah, tidak mengapa. Demikian juga dimaafkan tinta penulis dan benang penjahit, karena keduanya tidak dimaksudkan atas daya keduanya. Yang ketiga, daripada 5 yang perlu diperhatikan dalam siwa-basiwa, pekerjaan itu dapat diserahkan baik menurut hissi maupun syar'i. Maka tidak sah menyewa orang lemah, mengupah orang lemah untuk pekerjaan yang ia tidak mampu atasnya. Kita ini pacang kada kawa manggawi, itu kada boleh diupah, kada boleh mengambil upah. Kamu sanggup lah menggawian ini? Kita ragu asa sanggup, asa kada. Nah, kada boleh kita melakukan perbuatan itu. Tidak sah menyewa orang bisu untuk mengajar dan sebagainya.
sesuatu yang haram melakukannya, maka syara mencegah untuk menyerahkannya, seperti menyewa untuk mencabut gigi yang sihat, atau memotong anggota badan yang tidak diperkenankan oleh syara pada memotongnya, atau menyewa orang haid, mengupah perempuan haid untuk menyapu masjid. Kada boleh. Kenapa? Katanya kada boleh masuk ke dalam masjid orang haid itu. Atau guru untuk mengajarkan sihir atau kekejian, kada boleh juga karena syara melarang itu. Atau menyewa istri orang lain untuk menyusui tanpa izin suaminya, kada boleh juga. Atau menyewa tukang gambar untuk menggambar hewan. Kita menyuruh tukang lukis melukiskan kita, nah itu kada boleh. Kenapa? Karena pekerjaan melukis barang hidup ini adalah dilarang oleh agama. Atau menyewa tukang tampak untuk membuat bejana-bejana dari emas dan perak, seluruhnya itu batil. Kita kada boleh makan besinduk emas, kada boleh makan bepiring emas, kada boleh. Nah, maulahnya bang sama aja kada boleh juga. Kita mengambil upahnya kada boleh juga. Karena pekerjaan itu dilarang oleh syara. Yang keempat, pekerjaan itu tidak wajib atas orang yang diupah. Nah, kita mengupah ini mengupah seseorang dengan satu pekerjaan, nang pekerjaan itu kada wajib dilakukan oleh orang itu. Kalau pekerjaan itu wajib dilakukan oleh orang itu, kada boleh kita upah orang tersebut. Dan tidak ada sekira tidak berlaku penggantian daripadanya dari orang yang menyewa. Nah, keterangannya, maka tidak boleh mengambil upah untuk berjihad. Kita misal karena giliran untuk jihad fisabilillah, kalau kita kada hendak umpat berjihad, kita ganti ke orang lain, kita upahinya, nah itu kada sah upahnya, kada boleh. Lain mengganti runda boleh jadi upahan itu. Dan seluruh ibadah yang tidak ada gantian padanya, karena hal itu terjadi dari orang yang menyewa. Kita kada kawa puasa, suruh orang puasa kita bayar, maulah kada mau. Sembahyang kada kawa digantikan. Dan boleh terhadap haji. Haji, kalau kita misal kada mampu, awak kita sudah lumpuh, kita ada duit untuk naik haji, lalu kita mau upah orang untuk menaik haji akan diri kita, nah itu boleh. Memandikan mayat itu boleh. Cuma kon lah mandi akan mayat, mau berapa saya kong mandi, mesti banggar. Supaya apa? Jangan ada kekecewaan gaya imbahnya. Menggali kubur, menabuk kubur, menanam orang-orang mati, dan membawa jenazah. Nah itu boleh kita mengupah. Sedangkan mengenai pengambilan upah untuk salat tarawih, kita di kampung mengundang orang yang ahli baca Quran untuk mengimamiakan sembahyang tarawih di kampung kita, semalaman 50.000 umpamanya. Boleh atau kada? Azan.
menyediakan diri untuk mengajar dan membacakan Al-Quran. Nah, itu khilaf, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada boleh. Namun kita disuruh orang mengimamiakan di satu langgar sampai tarawih kita imamiakan, bulik diambloki orang tuh udah jadi masalah mengambilnya. Nang jadi masalah nang baanggar berdahulu. Aku hakun jadi imam di kampung ikam tapi semalaman 50.000. Bila kada boleh kada macam itu, khilaf ulama, ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada. Membacakan Quran di atas kubur selama 3 hari 3 malam. Berapa anggarannya? Saya kurang 100.000 sehari. Nah, anggar macam itu dibolehkan. Atau kita mengqadhakan puasa. Mengqadhakan puasa. Orang tua kita banyak ketinggalan puasa. Lalu kita suruh orang lain untuk mengqadhakan puasa sidin. Menjadi orang lain itu aku hakun mengqadhakan puasa abah hikam cuma ungkus puasa aku 100.000 sehari. Boleh aja itu. Termasuk dibolehkan juga kita minta bacakan orang Al-Quran. Nah, bacakan Al-Quran 1 khatam yang pahalanya dihadiahkan untuk si Fulan bin Fulan. Berapa sahatamnya? Sahatamnya 100.000. Boleh? Adapun menyiwa maupah untuk mengajarkan masalah tertentu atau mengajarkan surah tertentu bagi seseorang yang ditentukan, maka itu sah. Kama kun lama lajari anakku surat Al-Baqarah. Bila anakku lancar membaca surat Al-Baqarah, ikam belajarinya sampai inya lancar, nah ikam ku upah sekian rupiah. Nah, boleh aja itu. Adapun menyiwa maupah untuk mengajarkan masalah tertentu atau mengajarkan surah tertentu bagi seseorang yang ditentukan, maka itu sah. Kita boleh maupah orang kari umpamanya. Kemakun lama mengajarkan Quran pada acara ini mau, tapi upahnya 100.000 rupiah. Boleh macam itu. Jadi baik untuk didengar seorang atau untuk pahalanya dijadikan kepada ahli kubur, itu pendapat daripada kebanyakan ulama ahlu sunnah adalah boleh. Yang kelima, pekerjaan dan manfaat itu diketahui. Pekerjaan dan manfaat itu diketahui. Penjahit diketahui pekerjaannya dengan pakaian. Muallim guru itu diketahui pekerjaannya dengan menentukan surah dan kadarnya. Pembawa kendaraan itu diketahui dengan kadar benda yang dibawa dan jarak. Jadi sebelum kita naik ujik, berunding dahulu. Kemana? Pantai Hambawang. Berapa ongkosnya? Sekian. Bila sepakat, hanyar. Nah, itu sah. Kan tidak pertengkaran lagi sebelumnya. Bila kemana ke pantai, buat barang aja gampang aja. Nah, itu ada kawan itu. Kayaknya menimbulkan pertengkaran, kekecewaan dan sebagainya. Pembawa kendaraan itu diketahui dengan kadar benda yang dibawa dan jarak. Dan setiap sesuatu yang biasanya menimbulkan pertengkaran
maka tidak boleh melalaikannya. Nangapakah dalam hal siwa basiwa ini nang mengakibatkan kaina tapahua, mengakibatkan kaina berselisih paham, mengakibatkan kajiwa, nah itu kada boleh melengahkannya, pasti dibicarakan sebelumnya. Dibicarakan sebelumnya. Kita menyewa kendaraan lawan orang. Menyewa kendaraan. Kamana mesti disebutkan. Nang dibawaan apa mesti disebutkan. Nah gunanya apa? Kalau kita memakai barang itu sesuai dengan perjanjian itu, sesuai dengan pembicaraan itu, andai kata kena kendaraannya di tengah jalan rusak, kita kada bertanggung jawab. Nyewa sepeda motor, anak kemana? Ke pantai Hambawang PP. Berapa ikung buati? 2 ikung. Gana-gana orangnya sadang. Berapa sewanya? Sekian. Bayari, nah, pakai sepeda motornya. Di tengah jalan rusak sepeda motornya. Siapa yang membaiki? Nah ampun sepeda motor. Kenapa? Karena kita memakai di dalam sesuai perjanjian. Nah, kalau kita menyewa ke pantai, kita pakai ke kandangan, rusak di kandang, tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita kada amanah dalam menggunakan barang siwaan sesuai dengan perjanjian. Sepeda motor namusnya berdua, kita muati bertiga, di tengah jalan pecah bannya, tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita memakai di luar daripada kesepakatan sebelum akad itu. Dan setiap sesuatu yang biasanya menimbulkan pertengkaran, maka tidak boleh melalaikannya. Lebih baik bakalahi berdahulu jauh orang. Artinya bujur, lebih baik kita biris masalahnya lebih dahulu supaya jangan ada masalah. Perincian hal itu panjang, kami sebutkan kadar ini hanyalah untuk diketahui hukum-hukum yang jelas dan supaya berhati-hati bagi tempat-tempat yang sulit lalu ditanyakan, karena pembahasan yang sangat jauh itu urusan mufti pemberi fatwa, bukan urusan orang yang awam. Masalah siwa besiwa, upah beupah sangat luas, sangat banyak masalahnya. Nah, bila kita ada hal-hal yang kita kada tahu, kita disuruh menanyakan kepada yang ahlinya. Nah, yang penting bahwa orang yang menyiwakan, orangnya mesti balik berakal cukup syarat. Orang yang menyiwa, orangnya balik berakal cukup syarat. Dan siwa besiwa itu ada akad sebelumnya, ada sigat. Kau siwakan barang kepada engkau ini dengan sekian ku terima. Nah, supaya siwa besiwa itu sah dan akan bila timbul masalah-masalah di belakangnya sudah diatur oleh hukum sedemikian rupanya. Nah, kemudian akad yang kelima adalah kirat, bagi laba, orang berusaha dengan bagi untung.